Sobat TKW Lovers dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Jangan lupa bersyukur. Berapapun gaji kita, apapun pekerjaan kita, kalau kita pandai bersyukur, insya Allah akan cukup untuk apa saja. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita masih akan sharing tentang TKW di Singapura. Nah, dalam kesempatan kali ini tema kita adalah TKW sukses adalah TKW yang mampu menghindari pergaulan bebas dan mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Yuk simak videonya sampai selesai, jangan di skip dan jangan lupa untuk memberikan support dan dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan suatu gambaran apa yang saya lihat di Singapura. Saya tidak menjelekan satu sama lain atau apa aja. Ini adalah suatu gambaran atau untuk sebagai apa ya istilahnya itu, teman-teman yang masih non itu memiliki memiliki pondasi lah sebelum masuk ke Singapura, itu punya gambaran, oh ternyata katanya Fitri Aida di TKW Lovers itu seperti ini seperti itu. Jadi mungkin teman-teman itu bisa menjaga diri dulu, mempersiapkan diri dulu sebelum memasuki negara singa ini. Nah begini teman-teman ya, di Singapura itu khususnya itu TKW itu dan pergaulan di luar itu atau budaya di luar negeri itu bebas sekali teman-teman. Jadi mau pakai pakaian model apa, mau pakai yang bagaimana, itu don't care. Nggak ada orang mau mengurusi, kamu pakai pakaian seperti itu, don't care. Kamu mau ciuman di sana sini, mau berpelukan di MRT, mau apa aja ciuman di jalan, don't care. Kita itu nggak mau mengurusi seperti itu kalau di luar negeri. Nah, apalagi di sini penyakitnya untuk TKW itu ya, jangan sesekali kita itu tergoda oleh yang namanya laki-laki Bangladesh. Saya tidak menjelekan tentang ini, cuma kita itu belajar dari pengalaman yang terdahulu. Saya sudah lama di Singapura ini, saya tahu jalan cerita mereka. Saya melihat berita, saya bertanya dengan teman, saya bicara dengan teman. Banyak kasus yang terjadi. Teman-teman bisa membuka YouTube, bisa lihat. Yang baru ini terjadi saja tentang itu TKW yang cantik dari Lampung yang gantung diri, itu juga karena laki-laki Bangladesh. Terus dahulu tahun 2010 atau 2011 itu ada yang dibunuh dimasukkan di atas tempat penampungan air, itu baru ketemu berapa hari. Dan banyak terjadi lainnya seperti jika kalian itu bebas dan melakukan hubungan itu, kalian akan difoto-foto di video. Kalau kalian tidak mau melayani lagi, foto dan video itu akan disebar. Itu sudah senjata orang Bangladesh ke orang Indonesia, wanita Indonesia. Dan ini bukan cerita omong kosong ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat sendiri betapa buruk dan kotornya TKW di mata masyarakat. Itu bukan salah kita. Itu bukan salahnya siapa-siapa. Ya salah sendiri yang melakukannya, tapi dampaknya ke kita yang tidak melakukan. Nah seperti itu. Saya punya tips bagi kalian yang memang janda atau belum memiliki suami di Indonesia. Jangan mengenal yang namanya Bangladesh. Gak ada ceritanya Bangladesh itu menikahi wanita Indonesia. Kita berpikir secara logika saja. Negara mereka itu lebih maju mana dengan Indonesia? Nah, itu kita bisa berpikir secara logika. Dan mereka sama-sama babu di sini, sama-sama kita bekerja. Saya tidak menjelekan, tapi ini bicara tentang fakta. Agar teman-teman itu mempunyai gambaran sendiri, jangan sampai terjerumus ke lembah Bangladesh. Nah, ini ya, jika mungkin teman-teman itu adalah single di sini ya, carilah kenalan itu yang mungkin adalah orang Cina, orang Amoy atau yang putih-putih itu, atau orang Malaysia atau Turki yang lainnya, pokoknya selain Bangladesh. Itu insya Allah ada peluang kalian itu dinikahi. Dan ini adalah fakta. Banyak kejadian seperti itu.
TKW di sini yang dulunya TKW dinikahi oleh orang putih-putih itu ada, teman saya ada. Dinikahi orang Melayu ada, saya sudah menyatakan. Dinikahi orang Cina ada, saya kenal. Dinikahi orang yang kayak orang Turki, orang Arab itu ada. Saya ada kenyataan karena saya melihat sendiri. Kalau yang Bangladesh ini tidak. Mereka hanya mempermainkan wanita Indonesia saja. Hanya mau tubuh kalian. Pintar-pintarlah kita. Jika mungkin sesekali mereka memberi sesuatu, itu hanya pancingan saja. Gak ada ceritanya terus-terus. Malah kalian yang akan diporoti. Nah, saya sebelumnya minta maaf mungkin jika ada yang tersinggung dengan video saya ini. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan siapa-siapa. Ini cuma bicara faktanya saja. Ini adalah motivasi atau sekedar gambaran bagi teman-teman yang masih non itu loh. Jadi jangan sampai terjerumus ke situ. Saya pun tidak sok suci di sini. Saya pun mengakui, saya pun juga banyak dosa. Saya pun wanita kotor. Tapi insya Allah saya terjaga dan terpelihara dari begituan. Kenapa? Karena saya tidak ada niat dan minat untuk melakukan itu. Tapi kalau masalah berteman itu biasa. Tapi saya alhamdulillah tidak punya kenalan yang namanya Bangladesh di sini. Kalau mungkin berteman sama orang Melayu, sama orang Cina atau orang bule-bule putih-putih itu, saya pernah berteman, itu pernah. Cuma saya pun tidak menjalin hubungan dengan mereka. Karena prinsip saya di sini, saya tidak mencari pasangan hidup atau saya mau dengan orang luar itu, saya tidak. Saya tetap orang Indonesia. Saya tetap mencintai produk dalam negeri. Jadi mungkin sedikit itulah teman-teman yang bisa saya gambarkan kehidupan di sini itu seperti apa. Jadi kalau bisa itu jagalah iman kita. Jagalah nafsu kita. Jagalah diri kita ini baik-baik. Kita adalah wanita yang terhormat dari Indonesia. Janganlah mengotori diri, melampiaskan dengan hal seperti itu. Meskipun sebenarnya itu adalah kebutuhan biologis, tapi kita harus puasa. Kita harus bisa menahan diri. Kita harus mengalihkan ke hal lain. Mungkin dengan berkarya, mungkin dengan belajar atau apa, mungkin dengan ikut kumpulan. Banyak di sini itu yang positif-positif kegiatan lain itu. Mungkin bisa mengikuti kursus, mungkin bisa mengikuti jamaah atau majelis-majelis. Itu ada di sini, saya tahu. Oke teman-teman, saya sebelumnya minta maaf yang sebesar-besarnya jika video saya ini ada yang tersinggung. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung, ini hanya bicara tentang fakta dan memberikan gambaran kepada teman-teman yang masih non, sehingga tidak terjadi pergaulan yang bebas. Saya sebelumnya minta maaf jika ada teman-teman itu yang tersinggung. Itu adalah hak kalian, mau memilih jalan yang mana, mau berpasangan dengan siapa, resikonya adalah kalian sendiri. Saya tidak mengikuti atau ikut campur urusan kalian. Saya hanya memberikan sedikit gambaran saja. Sekali lagi saya minta maaf. Semoga teman-teman itu dimanapun berada, TKW di Singapura, tenaga kerja wanita di Singapura ini tetap sehat selalu dan menjaga keselamatan dalam bekerja. Amin amin amin. Teman-teman, sekian dulu dari saya. Jika ada pertanyaan, request atau permintaan bekerja sama, iklan atau apa aja, silakan menghubungi saya via Instagram di cinta_fitri_aida atau bisa juga di Facebook saya Cinta Cahaya Hati. Sekian dulu dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hanyalah manusia biasa, kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.